Hai guys, welcome back in my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Teman-teman yang lahir di era 90-an pasti tahu dengan kartun satu ini, yaitu kartun legendaris Scooby-Doo. Dan adik-adik yang lahir tahun 2000-an mungkin ada yang udah tahu, dan mungkin ada juga yang belum tahu. Scooby-Doo adalah serial kartun misteri yang berkisah tentang sekelompok remaja bernama Mystery Inc. yang bertugas untuk mengungkap kasus misterius yang melanda sebuah kota atau desa terpencil. Jadi mereka ini semacam tim penyidik, pemecah misteri yang meneror kota-kota tersebut. Dan apa yang menarik para penonton, khususnya anak-anak, dari Mystery Inc. ini adalah sosok seekor anjing coklat besar yang bernama Scooby-Doo. Scooby-Doo! Gimana? Scooby-Doo ini adalah anjing yang bisa berbicara. Dan sosok Scooby-Doo inilah yang menghibur anak-anak di eranya. Nah, selain tingkah lucunya, film ini juga menyajikan plot cerita yang nggak membosankan. Selalu ada twist di setiap episodenya. Nah, sepanjang cerita ketika mereka mencoba untuk mengungkap misteri yang meneror sebuah tempat, kita pasti dibuat nebak-nebak siapa kira-kira pelaku sebenarnya. Pokoknya serial ini seru banget lah. Aku ingat banget dulu waktu kecil, setiap TV itu mutar serial ini, apalagi di rumah itu lagi rame dan hari libur, itu vibes-nya itu benar-benar menyenangkan. Anak TikTok mana tahu serunya dulu nonton kartun di TV. Sangat-sangat nostalgia. Nah, tapi teman-teman yang suka teori konspirasi, aku yakin sedikit banyaknya pasti pernah mendengar tentang sisi gelap dari serial kartun ini. Lebih tepatnya yang menjadi inspirasi adanya kartun Scooby-Doo ini. Dan malam ini, kita akan membahas teori konspirasi dan sisi gelap dari serial kartun Scooby-Doo yang banyak diperbincangkan oleh warganet, khususnya fans teoris. Dan aku bisa menjamin ke teman-teman, pembahasan malam ini bakalan seru. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Let's lock in. Nah, aku rasa sebagian besar kita, anak-anak generasi 90-an, pasti tahu kan dengan serial Scooby-Doo. Tapi untuk adik-adik yang lahir di atas tahun 2005 kayaknya, mungkin kalau misalnya kalian belum tahu apa itu serial Scooby-Doo, yuk kita kilas balik. Serial Scooby-Doo diciptakan pada tahun 1969 oleh Joe Ruby, Ken Spears sebagai penulis cerita, dan Iwao Takamoto sebagai perancang atau pendesain karakter-karakternya. Nah, serial ini berjalan selama 28 tahun di bawah naungan rumah produksi Hanna-Barbera. Kemudian pada tahun 1997, serial ini dibeli oleh Warner Bros. Dan diteruskanlah produksinya oleh Warner Bros. Lebih dari 50 tahun serial ini berjaya. Bahkan serial ini udah terdiri dari 14 series, di mana satu seriesnya itu terdiri antara 10 sampai 30 episode. Itu beragam, ada yang belasan, ada yang 20-an, ada yang 30. Dan juga ada 36 film The Movie dari Scooby-Doo. Dan semua series juga The Movie dari Scooby-Doo ini punya formula yang sama, di mana mereka ini berkisah tentang sekelompok remaja Mystery Inc. tadi. Dan 4 remaja ini adalah Fred Jones, Daphne Black, Velma Dinkley, dan Shaggy Rogers. 4 remaja ini ditemani oleh seekor anjing besar berwarna coklat, yaitu Scooby-Doo. Dan mereka berkelana keliling dunia menggunakan sebuah minivan bernama Mystery Machine untuk mengungkap misteri yang meneror sebuah kota atau desa yang sebagian besar itu daerah terpencil oleh serangan atau teror dari monster dan hantu. Jadi Mystery Inc. ini mencoba mengungkap apakah memang itu monster atau hantu, atau bahkan itu orang jahat, manusia biasa yang berpura-pura menjadi hantu. Dan memang berkat analisa Velma, gadis yang paling logikal, itu selalu bisa mengungkap bahwa teror sebenarnya itu bukan dari hantu atau monster, tapi dari manusia sendiri yang punya keserakahan, yang punya egois yang tinggi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Biasanya itu uang atau harta. Mereka rela menakut-nakuti seluruh warga kota hanya untuk kepentingan mereka pribadi. Serial ini selalu menyuguhkan plot cerita yang penuh teka-teki, dan selalu ada twist di endingnya. Dan kita bisa menarik kesimpulan dari semua film Scooby-Doo bahwa sosok yang mengerikan sebenarnya bukanlah hantu atau monster, tapi manusia itu sendiri. Terus kenapa bisa sih kartun seseru ini dikaitkan dengan sisi gelap dan konspirasinya? Dan inilah kita masuk ke pembahasannya. Nah, mungkin sosok anjing yang bisa berbicara bukanlah hal yang aneh untuk sebuah film kartun. Tapi melihat serial Scooby-Doo, di mana hanya Scooby lah satu-satunya binatang yang bisa berbicara dengan manusia, memunculkan pertanyaan ya sih? Kalau kalian enggak, untuk fan teoris iya. Muncul pertanyaan di otak mereka, kenapa hanya Scooby-Doo?
binatang yang bisa berbicara di serial ini. Dan dari kondisi itulah muncul pertanyaan, siapakah Scooby-Doo ini sebenarnya? Dari mana asalnya? Dia ini apa sebenarnya? Beneran anjing atau bukan? Dan pertanyaan ini berkeliaran di internet dan dibahas oleh fan teoris mulai dari Kaskus, Facebook, bahkan sampai ke Reddit. Dan akhirnya, pertanyaan ini mendapatkan jawaban atau seenggaknya teori dari petunjuk atau bocoran yang mereka temukan dari film Scoop tahun 2020. Salah satu pengguna Reddit menemukan sebuah petunjuk dari film Scoop itu, di mana dari film itu kita dapat informasi bahwa Scooby bisa berbicara dengan manusia adalah karena dia keturunan dari Peritas, yaitu anjing kesayangan dari Alexander Agung, yang artinya Scooby adalah pemegang kunci dari dua peradaban Yunani kuno. Nah, Peritas dengan Alexander Agung sendiri itu diangkat dari sejarah Yunani kuno. Peritas ini punya arti Januari dalam bahasa Yunani. Gimana jenis anjing Peritas ini sendiri nggak ada yang tahu pasti. Tapi sebagian besar orang menganggap bahwa Peritas ini adalah sejenis anjing Molossus atau Bulldog. Karena memang Peritas digambarkan sebagai anjing sangar, pemberani, dan sangat kuat. Sehingga layak menjadi pendamping Alexander Agung ketika berperang. Apakah penjelasan ini cukup untuk menjawab pertanyaan Scooby-Doo bisa berbicara dengan manusia? Aku rasa enggak. Begitu juga menurut fan teoris. Mereka nggak puas dengan jawaban ini dan masih terus mengulik-ngulik teori yang lebih masuk akal kenapa Scooby-Doo bisa berbicara dengan manusia. Dan beberapa teori yang didapatkan oleh para fans teori diantaranya. Teori yang pertama menyebutkan bahwa Scooby-Doo sebenarnya tidak pernah berbicara. Jadi selama ini Scooby-Doo bisa berbicara itu hanyalah imajinasi dari sahabatnya, Shaggy Rogers. Dan teori ini udah terkenal sejak lama dan udah dibahas di banyak platform di internet. Dan banyak juga yang setuju dengan hal itu. Dan teori ini mengatakan bahwa Shaggy sebenarnya adalah pecandu marijuana. Melihat fisiknya sangat kurus dan gak terurus, dan hanya dialah satu-satunya anggota geng yang terlihat berbicara dengan Scooby-Doo. Kalau kalian ngeh waktu nonton serial ini, 3 orang lainnya, Fred, Daphne, dengan Velma, itu nggak pernah terlihat komunikasi dua arah dengan Scooby-Doo. Paham nggak? Maksudnya, ya hal yang wajar ketika mereka bicara dengan anjing peliharaan. Tapi nggak ada timbal balik kan? Kalau kalian lihat Shaggy dan Scooby itu kayak komunikasi dua arah gitu loh. Kayak Shaggy nanya, Scooby jawab. Apakah ada bukti yang mendukung teori ini? Ada. Di mana beberapa episode lawas Scooby-Doo itu pernah memperlihatkan Shaggy yang lagi, tapi terlihat itu bukanlah rokok biasa. Sehingga banyak yang percaya kalau rokok yang digunakan oleh Shaggy itu adalah marijuana yang udah diolah. Nah, salah satu efek kecanduan dari ganja adalah munculnya rasa depresi, stres, dan kecemasan berlebih. Takut dan panik akan sesuatu yang sebenarnya nggak ada atau belum terjadi. Dan bukankah ini ciri-ciri dari Shaggy di sepanjang film yang pernah kita tonton? Nah, dalam film live action Scooby-Doo tahun 2002, diceritakan kalau Shaggy ini jatuh cinta pada seorang wanita bernama Mary Jane. Cinta mati banget lah pokoknya. Dan banyak fan teoris yang mengaitkan hal itu dengan teori ini, di mana mereka bilang kalau Mary Jane itu adalah plesetan dari marijuana. Dan sosok gadis Mary Jane ini adalah representasi dari marijuana yang dicintai oleh Shaggy dalam wujud manusianya. Coba, menurut kalian gimana untuk teori pertama ini? Terlalu mengada-ngada, terlalu maksa, atau masuk akal? Iya juga. Komen pendapat kalian di bawah. Teori kedua, dan ini cukup menarik untuk aku, di mana dikatakan kalau Scooby-Doo ini adalah anjing milik Uni Soviet. Teori ini awalnya dicetuskan oleh seorang pengguna Reddit, dan dia menjabarkan sedetail dan sekompleks mungkin, sehingga teori ini menjadi pembahasan yang cukup serius. Of course, karena kita bawa-bawa negara dan sejarah nih. Jadi gimana teorinya adik-adik? Seperti tadi di awal aku sampaikan, kalau Scooby-Doo ini dibuat tahun 1969. Dan pastinya di puncak kejayaannya itu terjadi di tahun 1970-an. Ya nggak? Nah, di tahun itu adalah masa di mana Amerika Serikat dan USSR atau Uni Soviet itu sedang dalam masa persaingan yang disebut Space Race. Atau balapan luar angkasa. Maksudnya balapan mobil atau motor? Enggak, itu cuma kiasan, boy. Dan Space Race ini terjadi di antara tahun 1955 sampai 1975, yang artinya di masa puncak kejayaan Scooby-Doo itu dalam masa perang Space Race tadi. Jadi maksudnya Space Race ini apa sih? Mereka lomba balapan pesawat luar angkasa itu? Enggak. Mereka sama-sama berusaha untuk mencatat sejarah dalam bidang luar angkasa, seperti kecanggihan kendaraan dan space flight-nya. Dan salah satu persaingan terbesar pada saat itu adalah siapa orang pertama yang bisa menginjak bulan. Nah, pada tahun 1957, Uni Soviet itu pernah mengirimkan sebuah satelit
yang bernama Sputnik. Dan tahun depannya, Amerika nggak mau kalah. Pada tahun 1958, mereka membuat organisasi luar angkasa yaitu NASA, yang sampai sekarang masih ada. Nah, Rusia pernah mengirim seorang kosmonot yang pertama bernama Yuri Gagarin pada 12 April 1960. Dan dia terbang keluar angkasa menggunakan kapsul Vostok No. 1. Perjalanan ini berhasil menembus satu orbit bumi selama 108 menit. Yang ternyata sebelum Yuri, Uni Soviet ini juga pernah mengirimkan seekor anjing bernama Laika ke luar angkasa. Percobaan ini dilakukan untuk melihat apakah makhluk hidup bisa bertahan selama di luar angkasa. Tapi dikabarkan Laika si anjing ini tewas dalam percobaan itu, dan Soviet mengambil kesimpulan bahwa makhluk hidup nggak bisa bertahan di luar angkasa. Dan mereka harus mengupgrade sumber daya mereka, sampai akhirnya Yuri berhasil diterbangkan. Nah, usut punya usut, Laika ini bukan anjing pertama yang dikirimkan oleh Uni Soviet ke luar angkasa. Tapi ada beberapa anjing lain yang dilatih, dan salah satunya adalah Scooby-Doo. Yang pastinya nama anjing itu bukan Scooby-Doo, karena Scooby-Doo ini nama pemberian dari Shaggy. Nah, ada salah satu ilmuwan Uni Soviet yang diam-diam terikat dengan Amerika, dan dia membawa anjing Scooby ini pergi ke Amerika Serikat. Dan entah karena alasan apa yang nggak dijelaskan secara detail, ilmuwan yang membawa Scooby ini meninggal dunia, dan Scooby hidup telunta-lunta di Amerika. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Shaggy dan para rombongannya. Nah, orang Uni Soviet yang kehilangan Scooby, itu terus berupaya mencari keberadaan Scooby. Dan mungkin inilah alasan atau inspirasi kenapa Scooby-Doo, serial kartunnya itu, memiliki tagline Scooby-Doo dan I. Di sini aku merinding, karena terlepas dari ini benar atau enggak, maksa atau enggak, cocok loginya itu match gitu. Aku mau tahu pendapat kalian, komen di bawah. Dan teori ketiga yang untuk aku pribadi ini kayak maksa gitu ya teorinya. Yaitu teori yang mengatakan kalau Scooby-Doo adalah bagian dari monster yang ada dalam serialnya. Jadi ketika 4 remaja ini berusaha mengungkap teror atau misteri dari sosok monster atau hantu di kota-kota, mereka nggak sadar kalau monster itu sendiri ada bersama mereka, ada dalam mobil mereka dan menjadi sahabat mereka. Kenapa demikian? Ini kondisinya gini ya, serial Scooby-Doo ini mengisahkan tentang mereka yang berusaha mengungkap sosok monster atau hantu di kota-kota mereka. Sebagian besar, walaupun kita tahu endingnya itu adalah manusia yang menyamar, tapi ada yang nanya nggak sih, kenapa para penjahat di serial Scooby-Doo selalu menggunakan formula menyamar menjadi monster atau hantu? Kenapa nggak ada ide lain yang beneran jadi penjahat, perampok, pembajak? Coba, kalian ada yang ngeh dan nanya nggak? Kenapa mereka semua 14 series nih, yang kita hitung nih, ada puluhan episode yang menceritakan tentang kasus yang serupa. Manusia yang menyamar jadi monster dan hantu. Kenapa mereka memilih itu? Coba. Dari mana para penjahat ini tahu dengan menyamar menjadi monster atau hantu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan? Apakah memang semua penjahat di serial ini punya ide yang sama, kreativitas yang sama, atau memang penyamaran mereka menjadi monster atau hantu itu berdasarkan sosok aslinya? Gimana kalau emang monster dan hantu di serial ini benar-benar ada? Sehingga para manusia terinspirasi untuk mengikuti mereka karena mereka tahu itu bekerja. Karena mereka tahu orang-orang bakal percaya kalau monster dan hantu itu ada. Dan kalau memang benar monster dan hantu itu ada, apakah Scooby-Doo adalah salah satu dari monster atau hantu itu? Menurut kalian gimana? Kalau untuk aku sih agak maksa untuk teori ini. Tapi mungkin kalian ada pendapat. Komen di bawah. Oke, itu beberapa teori-teori yang banyak diperbincangkan oleh fan teoris tentang Scooby-Doo di internet. Tentang asal-usul Scooby-Doo, kenapa dia bisa berbicara, atau kenapa dia bisa tergabung dengan Mystery Inc. Aku nggak nonton semua series atau the movie dari Scooby-Doo. Mungkin teman-teman ada yang fans berat Scooby-Doo dan pernah diceritakan di salah satu filmnya, asal-usul Scooby-Doo ini dari mana, dia ini dari bangsa mana, dan siapa yang pertama kali punya Scooby-Doo, sehingga sekarang bisa ada di Mystery Inc. Mungkin teman-teman ada yang tahu, coba please jabarkan di kolom komentar. Mungkin beberapa dari kalian ada yang ngomen, alah cuma kartun aja pun dibahas sampai segitunya, nonton aja ribet. Tapi untuk fan teoris, kayak aku, salah satu fan teoris itu sangat suka untuk membaca nih teori-teori liar atau kaitan-kaitan cocok logi yang dibuat antara film ini dengan kejadian asli. Kita udah cukup banyak bahas tentang teori-teori kayak gini. Di Mirror ada SpongeBob, ada Titanic. Banyaklah film-film atau kartun yang bisa kita kaitkan ke kejadian-kejadian nyata di dunia. Ya terlepas dari pembahasan ini mungkin nggak terlalu penting untuk dibahas, tapi seenggaknya dari sini kita tahu ada wawasan yang bisa kita ambil di pembahasan ini. Contohnya kayak Scooby-Doo sekarang lah. Ngebaca fan teoris ini, aku jadi tahu kalau ternyata Amerika dan Rusia itu pernah ada space race. Di tahun segitu mereka pernah, Uni Soviet pernah mengirimkan seekor anjing. Hah?
kurang bermanfaat apa coba? Ya tapi itu kembali ke masing-masing kita, apa yang bisa kalian tangkap dari sebuah tontonan. Aku nggak pernah memaksakan kalian untuk percaya atau enggak dengan teori-teori yang kita bahas, dan aku selalu kembalikan lagi ke teman-teman. Jadi, aku tetap mau tahu pendapat teman-teman tentang pembahasan kita malam ini, tulis semuanya di kolom komentar. So, singkat aja teori konspirasi kita malam ini. So, itu dulu pembahasan kita pada malam hari ini, semoga kalian suka. Seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Jauh banget. Bye guys. Aku masih ingat dulu waktu kecil ketika mutar serial ini, sehingga bisa sekarang berada di aduh.